mobil yang terkenal murah alias si LCGC ini, penjualannya anjlok 50% dalam waktu 1 bulan. Ini tentu bukan penurunan biasa. Ini sinyal kalau ada yang salah dengan mobil murah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah LCGC udah nggak menarik lagi? Dan kenapa sekarang LCGC harganya malah mepet 200 juta? Ikuti video ini sampai habis karena kita akan bahas dan breakdown masalah LCGC di Indonesia. Mari kita kembali ke definisi awal program LCGC. Mobil yang dijanjikan irit dan yang terpenting low cost dulu. Bayangin aja, 2014 pertama kali keluar, 85 juta aja kalian udah bisa dapat mobil. Dan ini merupakan program yang bagus karena ini pintu awal di mana ribuan atau mungkin jutaan keluarga di Indonesia bisa punya mobil. Tapi lihat realitanya sekarang. Harga LCGC mulai dari 140 sampai 200 juta. Dan itu membuat orang bertanya-tanya, kenapa harga loncatan LCGC ini bisa hampir 2 kali lipat? Yang dulu beneran low cost, sekarang udah perbedaan dengan non LCGC itu semakin tidak terasa. Membuat orang bertanya-tanya, mungkin yang low cost cuma biaya produksinya, tapi bukan harga jualnya. Who knows? Ketika harga sudah tinggi, konsumen akan menghitung apa yang didapat dari LCGC. Tapi sayangnya, yang namanya LCGC biasanya masih menawarkan fitur yang seadanya. Kunci masih colok, AC masih analog, dan head unit yang touchscreen aja terasa sangat basic sekarang ini. Jadi membuat orang bertanya lagi, dengan peningkatan harga yang signifikan, tapi apa yang ditawarkan oleh LCGC zaman sekarang itu tidak banyak berubah dari pertama kali LCGC itu lahir. Buat perbandingan aja, sekarang kami ini stok ready AGJR 2022 dan Brio RS 2019. Kita semua tahu pabrikan masing-masing nggak mau menyebut seri ini LCGC karena ini tipe tertinggi. Tapi kita semua juga tahu kalau basis dua mobil ini adalah LCGC. Kalau AG kami jual di 130 jutaan OTR cash-nya, kalau yang Brio di 150 jutaan. Dengan budget yang sama, kalian bisa dapat yang second non LCGC juga, yaitu Toyota Sienna tipe Q tahun 2016 dengan OTR 150 jutaan juga cashnya. Dan kalau kalian mau yang 2 baris, Chevrolet Trax Premier Turbo Sunroof 2018 dengan OTR yang kurang lebih juga sama di 150 jutaan. Sekarang mari kita bandingkan dengan pilihan LCGC baru dengan pilihan non LCGC second. Apa yang kalian dapatkan di rentang harga 160 sampai 180 jutaan. Kalau LCGC baru kami cek dan recheck itu kalian mendapatkan pilihan Ayla tipe X Matic dengan harga 170 jutaan OTR-nya yang merupakan tipe yang kita tahu mungkin bukan favorit dipilih karena bukan tipe tertinggi. Kalau mobil keluarganya kalian bisa mendapatkan Daihatsu Sigra R Matic dengan OTR 180 jutaan. Dan ini adalah salah satu mobil yang paling laris ya untuk dipilih karena mobil keluarga paling murah saat ini untuk price list mobil baru. Nah, jika kita lihat dengan pilihan mobil secondnya, kalian bisa mendapatkan pilihan yang luas. Contoh, Honda Freed PSD tahun 2015 dengan OTR di bawah Ayla, yaitu 160 jutaan OTR cash-nya kami jual. Atau kalian juga bisa memilih yang RWD Avanza Veloz 13 2019 dengan OTR 170-an. Dan juga kalian bisa mendapatkan pilihan Toyota Rush STRD Matic 2017 facelift dengan OTR yang kurang lebih di 170-an juta. Dengan perbandingan ini, tentunya orang menjadi berpikir ya, dengan LCGC baru kalian bisa mendapatkan Ayla tipe yang kurang favorit, atau kalian bisa mendapatkan pilihan mobil second yang bukan LCGC, merupakan mobil yang benar-benar dibangun tanpa kompromi, dengan biaya perawatan, keiritan, dan kenyamanan yang bisa dibilang melebihi LCGC dengan harga yang di bawah LCGC baru. Sekarang kita membandingkan ke LCGC tiering paling atasnya atau paling mahalnya, yaitu rentang harga 190 sampai 200 jutaan. Di rentang harga tersebut kalian bisa mendapatkan AGG Matic, Calya G Matic, ataupun kalian bisa mendapatkan Brio E CVT karena ini rentang harga 190 sampai 200 juta dipegang sama Brio. Nah, kalau kalian lihat pilihan secondnya, kalian juga bisa mendapatkan mobil second non LCGC yang tahunnya masih bisa dibilang muda. Pertama, kalau kalian cari city car yang irit, nyaman, dan kalian cuma perlu untuk mobile daily kerja, kan bisa pilih Rocky RADS 2021 dengan mesin turbo, irit, kencang yang rasa berkendaranya itu tentunya melebihi dari LCGC. Kalian bisa dapatkan ini dengan harga 190 juta juga OTR, kurang lebih kalian bisa cek di pasaran. Atau kalau kalian mau cari mobil keluarga yang udah terkenal nyaman, reputasinya bagus, kalian bisa dapat Expander Ultimate 2019 dengan OTR 200 juta kami jual. Tentunya ini kami bukan lagi promosiin barang-barangnya dari Formula Motor, tapi kami hanya menyajikan pilihan yang kalian bisa dapatkan ketika kalian membandingkan
LCGC baru dengan pilihan mobil second. Untuk pasar mobil second sendiri, kalian juga bisa cek di berbagai sosial media lainnya untuk membuktikan perbandingan harga yang kami jelaskan di video ini. Jadi wajar aja kalau sekarang banyak orang yang mulai melihat pilihan alternatif dibandingkan si LCGC baru ini. Karena selain apa yang ditawarkan LCGC ini juga basic atau minim, urusan dompet masyarakat juga lagi ketat sekarang. Dan itulah dimana kita bahas fase selanjutnya, yaitu ekonomi yang sedang lesu. Penurunan tajam penjualan LCGC bisa jadi menggambarkan jelas kondisi ekonomi kita. Baik pengamat otomotif ataupun pabrikan seperti Daihatsu sama-sama melihat akar masalah yang sama. Daya beli masyarakat yang turun dan kemampuan masyarakat yang menurun untuk membayar cicilan mobil. Sedangkan pasar LCGC ini bisa dibilang didominasi oleh first time buyer, alias customer yang pertama membeli mobil atau kelompok menengah ke bawah. Nah, kelompok ini jelas paling sensitif ketika kondisi ekonomi sedang lesu. Karena ketika kondisi ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat menurun, kondisi segmen masyarakat ini tentu lebih memilih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokok dibanding menambah cicilan mobil. Kondisi ini makin terasa karena data dari BPS membuktikan bahwa kelompok menengah di Indonesia sempat berkurang jumlahnya. Padahal ini merupakan segmen utama pembeli mobil LCGC. Ketika jumlah segmen ini berkurang, tentunya akan berdampak langsung pada penurunan penjualan mobil LCGC. Dan ketika kita gabungkan dengan fakta bahwa harga mobil yang terus merangkak naik, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun, inilah yang membuat masyarakat berpikir dua kali untuk mengambil LCGC yang harga terus naik, fiturnya basic, dan tidak berubah secara signifikan dari pertama mobil itu lahir. Sehingga masyarakat mulai melirik solusi yang lain. Nah, di tengah kondisi seperti ini, akhirnya mobil bekas menjadi pilihan yang lebih realistis. Dibandingkan maksa nyicil mobil baru yang cicilan bikin sesak nafas, mendingan ambil mobil bekas yang harganya lebih bersahabat, tapi kualitasnya juga masih bagus. Dan ini didukung dengan tren di tahun 2025 yang mencatat peningkatan penjualan mobil bekas. Diteliti oleh lembaga pembiayaan kalau kredit mobil bekas itu meningkat selama tahun 2025. Selain itu, di era teknologi dan keterbukaan informasi zaman sekarang, mobil second juga jadi lebih mudah untuk kalian dapatkan. Banyak showroom yang menjual mobil yang siap pakai tanpa PR, lengkap dengan garansi dan histori servis yang jelas, membuat pilihan mobil second ini menjadi semakin menarik. Pada akhirnya, penurunan penjualan LCGC baru itu bukan hanya disebabkan harganya yang naik dan fiturnya yang seadanya, tapi juga karena konsumen yang semakin cerdas dan terbuka. Memilih mobil second adalah pilihan yang logis untuk tetap memiliki sebuah kendaraan tanpa terlalu mengorbankan kestabilan ekonomi di kondisi yang lagi ketat ini. Ditambah, ada sebagian orang juga yang memperhatikan harga purna jual mobil mereka. Yang tentunya itu adalah salah satu keuntungan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian beli mobil second, yang dimana depresiasinya lebih rendah dibandingkan ketika kalian membeli mobil dari baru. Dari tadi kita ngomongin mobil bekas. Emangnya beli mobil baru itu salah? Ya tentu enggak ya teman-teman ya. Ada beberapa keuntungan beli mobil baru, ya termasuk LCGC. Contoh, perawatannya juga kalian nggak pusing. Masih ada warranty dari pabrikan dari baru. Dan juga masih banyak gratisan servis nih di awal-awal. Benefit-benefit seperti itu tentunya nggak akan kalian dapatkan ketika kalian mungkin membeli mobil second ya. Tapi kalian jangan lupa juga, seperti yang tadi gue udah bilang, di era terbuka informasi dan teknologi saat ini, banyak sekali showroom di mana mereka menawarkan transparansi ketika kalian cek unit. Banyak showroom yang menawarkan opsi garansi atau warranty juga yang bisa panjang, tenornya hingga 1 tahun atau 2 tahun. Kalian juga bisa bawa mobilnya ke bengkel resmi atau ke bawa inspektor profesional untuk mengecek mobil tersebut, sehingga bertransaksi mobil sekarang ini tuh udah bukan lagi seperti beli kucing dalam karung. Tentunya kalian kalau mau cari yang mobil second bebas worry gitu ya, kalian juga bisa salah satu datang ke Formula Motor ya, contohnya ya, contoh satu aja. Nah, tapi kalau kita bicara benefit ya, benefit yang di showroom kami tawarkan itu ya seperti garansi. Mesin transmisi hingga 1 tahun bisa kalian dapatkan. Proteksi towing atau roadside assistance 1 tahun itu proteksi juga kami bisa daftarkan. Surat-surat juga sudah kami cek absah semua sebelum kami pajang mobilnya. Tentunya di sini juga kalian bisa bawa inspektor profesional dan ke bengkel resmi kalau kalian mau ngecek mobil tersebut sebelum transaksi. Bisa disimpulkan kalau LCGC yang dulu dikenal sebagai mobil rakyat, kini mulai kehilangan jati dirinya. Harga yang udah jauh dari kata low cost, fitur yang masih seadanya, dan kondisi ekonomi yang sedang lesu membuat masyarakat
memilih pilihan yang lebih realistis, yaitu mobil second. Dengan harga yang lebih bersahabat, kalian bisa mendapatkan fitur yang lebih berlimpah dan kualitas mobil juga tentunya yang bagus jika kalian memilih showroom yang tepat. Itu dia sedikit opini kami terhadap penurunan daya beli masyarakat terhadap mobil LCGC ini. Tentunya kalau ditanya, akhirnya bagusan beli yang mana? LCGC baru atau mobil second? Tentunya jawaban paling benar ada di kalian masing-masing tentunya, karena kalian yang tahu kondisi kalian masing-masing dan kalian yang tahu kebutuhan kalian masing-masing. Coba kalian pilih yang mana? Tulis kolom komentar ya. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.